Sejak awal peradaban, manusia telah membangun kota-kota besar sebagai pusat kehidupan, perdagangan, hingga kekuasaan. Kota adalah simbol kemajuan, tempat lahirnya budaya, ilmu, dan teknologi. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi. Banyak kota megah yang akhirnya hilang, terkubur oleh waktu, ditelan bencana, atau ditinggalkan penduduknya. Kisah kota-kota hilang ini selalu memikat, karena di balik reruntuhan dan legenda, tersimpan rahasia tentang siapa kita di masa lalu. Dokumenter ini akan menelusuri jejak kota yang pernah berjaya, namun kemudian lenyap dari peradaban. Kisah paling terkenal dimulai dengan Atlantis. Pertama kali dicatat oleh filsuf Yunani, Plato, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Ia menggambarkan Atlantis sebagai peradaban maju dengan pelabuhan raksasa, tata kota melingkar, serta teknologi yang jauh mendahului zamannya. Atlantis disebut kaya, makmur, dan memiliki kekuatan laut yang luar biasa. Namun dalam satu malam yang penuh bencana, kota itu tenggelam ke dasar lautan. Hingga kini, tidak ada bukti arkeologis yang pasti tentang keberadaannya. Tetapi banyak teori bermunculan, mulai dari Samudra Atlantik, Laut Mediterania, bahkan wilayah Asia Tenggara. Ada yang menghubungkannya dengan erupsi Gunung Tera di Santorini. Ada pula yang percaya Atlantis hanyalah alegori politik yang ditulis Plato. Meski begitu, misteri Atlantis tetap hidup. Ia bukan hanya cerita tentang kota hilang, melainkan juga simbol bagaimana sebuah peradaban bisa lenyap tanpa sisa. Beranjak dari mitos menuju kenyataan, kita bertemu Petra di Yordania. Kota ini dijuluki kota mawar karena dindingnya berwarna merah muda, dipahat langsung dari tebing batu. Petra dibangun oleh bangsa Nabatea, ahli dalam rekayasa air. Mereka mampu menciptakan saluran dan waduk yang membawa kehidupan ke tengah gurun tandus. Pada puncaknya, Petra menjadi simpul dagang penting antara timur dan barat. Namun kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Perubahan jalur perdagangan disusul gempa bumi besar, membuat Petra meredup. Pada abad ke-7 kota ini ditinggalkan, hingga akhirnya hilang dari peta. Dunia barat baru mengetahui keberadaannya kembali pada abad ke-19. Ketika penjelajah Johann Burckhardt memperkenalkannya, kini Petra menjadi situs warisan dunia UNESCO. Bukan sekadar peninggalan arsitektur, melainkan saksi bisu kehebatan manusia yang terlupakan oleh zaman. Kota hilang berikutnya adalah Pompei di Italia, yang lenyap bukan karena perang atau perdagangan, melainkan bencana alam. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dahsyat, meluluh lantakan kota yang kala itu penuh kehidupan. Abu vulkanik menelan rumah, jalan, dan bahkan warganya. Ironisnya, abu itulah yang kemudian mengawetkan Pompei. Ketika kota ini ditemukan kembali pada abad 19, para arkeolog seakan membuka kapsul waktu. Segala sesuatu masih tertata. Lukisan dinding, perabotan rumah, hingga tubuh manusia yang membeku dalam posisi terakhir mereka. Pompei memberi gambaran nyata tentang kehidupan sehari-hari orang Romawi kuno. Dari pasar, teater, hingga rumah-rumah megah, semuanya tersimpan, seakan waktu berhenti. Namun sekaligus, Pompei juga mengingatkan kita pada rapuhnya peradaban ketika berhadapan dengan kekuatan alam. Dalam sekejap, kota yang hidup dan berdenyut bisa berubah menjadi monumen kematian. 3 kisah ini, Atlantis yang melegenda, Petra yang dipahat di batu, dan Pompei yang membeku dalam abu, menunjukkan beragam alasan mengapa kota bisa hilang. Ada yang terhapus oleh mitos, ada yang runtuh karena perubahan ekonomi, ada pula yang hancur seketika akibat bencana. Namun satu benang merah selalu sama. Kota hilang adalah cermin perjalanan manusia, tentang betapa besar pencapaian kita, sekaligus betapa rapuhnya peradaban yang kita bangun. Dan di balik kisah ini, masih ada kota-kota lain yang tidak kalah misterius. Pada bagian berikutnya, kita akan menelusuri Machu Picchu di pegunungan Andes, Yonaguni di Jepang, Dwarka di India, dan Cahokia di Amerika. Kota-kota hilang yang membuka bab baru dalam pencarian jejak masa lalu. Jika Pompei memberi kita gambaran tentang kehidupan Romawi kuno, maka Machu Picchu menghadirkan kisah yang berbeda. Terletak di ketinggian lebih dari 2000 meter di pegunungan Andes, Peru, Machu Picchu sering dijuluki kota hilang suku Inca. Kota ini tersembunyi di puncak gunung,
seakan dipeluk kabut dan dikelilingi jurang curam. Dibangun pada abad ke-15, Machu Picchu menampilkan keahlian arsitektur luar biasa. Batu-batunya dipahat dan disusun begitu rapat tanpa semen, hingga tahan terhadap gempa bumi. Fungsinya masih diperdebatkan. Ada yang menyebut sebagai tempat peristirahatan raja, pusat ritual, atau observatorium astronomi. Yang jelas, kota ini ditinggalkan hanya sekitar 1 abad setelah dibangun. Saat Kekaisaran Inka runtuh akibat penjajahan Spanyol, dunia baru mengetahuinya kembali pada tahun 1911 ketika penjelajah Hiram Bingham memperkenalkannya. Kini, Machu Picchu menjadi salah satu destinasi paling terkenal di dunia, sekaligus simbol keajaiban yang bisa lahir dari peradaban yang hilang. Dari daratan tinggi Andes, kita beralih ke dasar laut Jepang. Di lepas pantai Yonaguni, tahun 1986, seorang penyelam menemukan struktur batu raksasa di kedalaman sekitar 25 meter. Bentuknya menyerupai piramida bertingkat dengan tangga dan teras yang tampak teratur. Temuan ini memicu perdebatan sengit. Ada ilmuwan yang menganggap struktur itu hanya hasil fenomena alam akibat erosi batuan selama ribuan tahun. Namun ada pula yang percaya ini adalah sisa kota kuno yang tenggelam. Jika benar buatan manusia, maka usianya bisa mencapai lebih dari 10.000 tahun, lebih tua dari piramida Mesir. Misteri Yonaguni masih belum terpecahkan, tetapi keindahannya telah menarik perhatian dunia. Bagi sebagian orang, Yonaguni adalah bukti bahwa mungkin saja ada peradaban maju yang hilang jauh sebelum sejarah tertulis dimulai. Tidak jauh dari sana, di India, legenda tentang kota Dwarka juga mencuri perhatian. Dalam epos Mahabharata, Dwarka diceritakan sebagai kota megah yang dibangun oleh Dewa Krishna. Kota ini disebut memiliki jalan-jalan luas, istana emas, dan pelabuhan besar. Namun akhirnya ditenggelamkan oleh lautan. Selama berabad-abad Dwarka dianggap hanya mitos. Hingga pada akhir abad ke-20, para arkeolog laut India menemukan struktur di dasar laut dekat pantai Gujarat. Mereka menemukan dinding batu, jalan, bahkan pecahan keramik. Beberapa peneliti menyebut usianya bisa mencapai 9.000 tahun. Meski hal ini masih kontroversial. Apakah benar ini adalah Dwarka yang diceritakan dalam Mahabharata, atau hanya pemukiman kuno yang berbeda? Masih jadi perdebatan. Namun yang jelas, laut menyimpan rahasia besar tentang sejarah India, dan Dwarka menjadi salah satu misteri terpenting yang menantang pemahaman kita. Dari Asia, kita melangkah ke benua Amerika Utara, ke kota Cahokia di Illinois, dekat sungai Mississippi. Pada abad ke-11 hingga ke-13, Cahokia adalah kota terbesar di Amerika Utara, pra-Columbus. Diperkirakan dihuni lebih dari 20.000 orang, lebih besar dari banyak kota Eropa pada masa yang sama. Yang paling mencolok adalah Monks Mound, gundukan tanah raksasa setinggi lebih dari 30 meter, dikelilingi ratusan gundukan lain yang digunakan untuk ritual, pemakaman, hingga permukiman elit. Cahokia adalah pusat perdagangan, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Mississippian. Namun sekitar abad ke-14 kota ini ditinggalkan, penyebabnya masih misterius. Ada yang menduga perubahan iklim, gagal panen, konflik internal, atau wabah penyakit. Hari ini, hanya gundukan tanah yang tersisa, seakan menjadi teka-teki besar tentang bagaimana sebuah kota yang begitu maju bisa lenyap tanpa meninggalkan catatan tertulis. Melihat semua kisah ini, jelas bahwa kota hilang bukan sekadar cerita masa lalu. Mereka adalah jendela ke sejarah manusia, keinginan untuk membangun, sekaligus keterbatasan yang harus dihadapi. Dari Atlantis yang mungkin hanyalah mitos, Petra yang dipahat dari tebing batu, Pompei yang membeku dalam abu, Machu Picchu yang bersembunyi di gunung, Yonaguni yang tenggelam di lautan, Dwarka yang masih diperdebatkan, hingga Cahokia yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Semuanya mengajarkan pelajaran yang sama, bahwa peradaban, betapapun megahnya, bisa hilang begitu saja. Tetapi yang lebih penting, kota-kota ini menunjukkan daya tarik abadi manusia untuk mencari, menemukan, dan memahami asal-usulnya. Kota-kota hilang mengingatkan kita pada kerentanan, sekaligus mendorong rasa ingin tahu. Mereka membuat kita bertanya, berapa banyak peradaban yang sudah lenyap, terkubur di bawah pasir, hutan, atau dasar laut, menunggu untuk ditemukan? Sejarah belum selesai ditulis, dan mungkin
Di suatu tempat, masih ada kota hilang lain yang menunggu giliran untuk bangkit dari keheningan masa lalu.